dengan Mas Tungkaro. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini izin untuk menyampaikan, jadi ada untuk berbagi tentang materi guru penggerak yang sudah saya terima. Jadi yang sini kita akan bahas tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Kalau Bapak Ibu dengar kata budaya positif itu cenderung kemana ya? Lawan dari berbuat saya. Kalau di sekolah kira-kira bagaimana budaya positif? Mendisiplinkan siswa, cenderung ke sana ya. Kalau peranggapannya kalau budaya positif itu lebih cenderung ke siswanya, mendisiplinkan siswa. Sebenarnya apa sih budaya positif di sekolah itu? Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan, jadi keyakinan, ya kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita belajar tentang berpihak pada murid, berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita meyakini keyakinan ya, keyakinan yang dipercayai oleh siswa. Jadi bukan maksudnya adalah bukan siswa itu kita yang melakukan suatu aktivitas bukan karena paksaan. Jadi sudah meyakini sendiri apa yang harus dilakukan. Dari budaya positif di sekolah ini ada beberapa teori yang mendasari untuk perubahan ke arah siswa bisa menerapkan budaya positif dari dirinya sendiri atau dari intrinsik bukan dari paksaan. Saya ada pertanyaan yang lain untuk menguatkan budaya positif, ada pertanyaan. Itu saya mau bertanya ini, kalau budaya positif ditanya di sekolah saja, seharusnya juga dia bisa diterapkan di luarnya dan di masyarakat. Jangan sampai budaya positif itu hanya dilaksanakan di sekolah. Dan seperti budaya buang sampah yang apa namanya, yang pada tempatnya lah. Kalau sekarang ngomongnya aja buang budaya di sekolah kita pelajari, sedangkan penerapannya di rumah ya tidak ada. Ibunya tetap dia buang sampah, sungai dan sebagainya. Padahal dia sudah ikut gerakan-gerakan apa namanya itu semacam LSM yang menginginkan tidak adanya sampah plastik yang berserakan masih. Apakah itu tidak boleh dikembangkan juga? Kalau sudah dia ditanamkan budaya itu di sekolah, dia harus juga mengembangkan budaya itu di rumah masing-masing maupun di masyarakat. Benar Bapak, jadi budaya positif kita membangun budaya positif di sekolah, menanamkan itu jadi di siswa, jadi dengan maksudnya nanti memang bisa menerapkannya di masyarakat. Jadi dengan kata lain adalah budaya itu siap bukan menjadi paksaan siswa tersebut melakukannya di sekolah. Dengan misalnya kalau siswa ke sekolah dia tidak mau dihukum itu misalnya, oh saya harus datang tepat-tepat ya, harus tepat waktu nih supaya saya nggak dihukum. Jadi bukan seperti itu. Jadi pada dasarnya dia melakukan itu memang keyakinan, oh saya datang sekolah cepat-cepat mungkin bisa belajar dengan enak seperti itu. Jadi dia meyakini yang terbaik untuk dia, bukan karena aturan yang memaksa gitu sebenarnya. Jadi misalnya kalau buang sampah dia sudah sadar nih buang sampah sendiri gitu, buang sampah pada tempatnya, bukan karena oh nanti kalau buang sampah di sembarangan dimarahi. Nah, jadi kita menanamkan bahwa supaya siswa itu bisa yang meyakini sendiri melakukan yang terbaik ya, dari nilai-nilai yang baik dia meyakininya melakukan dengan sadar tanpa dengan paksaan. Itu yang kita inginkan ke depannya yang ditanamkan pada siswa. Itu sebenarnya untuk penerapan budaya positif seperti itu. Jadi beberapa materi jadi yang sudah teori-teori untuk penerapan budaya positif, untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Yang lanjut nih, lanjut ke perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Biasanya kita melatih teori kontrol untuk siswa, jadi di sana ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid, padahal itu salah. Sebenarnya itu adalah paradigma yang salah. Jadi siswa bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa dikontrol oleh guru tersebut. Kita tidak boleh memaksa. Berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi paradigma ini bisa kita rubah gitu. Jadi kita tidak menganggap semua kita bisa mengontrol murid semau kita bisa memaksa murid. Oh dia lebih kecil, kita orang dewasa loh, kita bisa mengontrol. Jadi kita harus rubah dari paradigma tersebut.
Nah, jadi paradigma yang tadi, jadi kontrol di sana ada stimulus responnya. Jadi seperti yang bisa dilihat di depan, ada stimulus responnya, ada teori kontrolnya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Jadi kalau kita berdasarkan dengan stimulus respon, jadi seperti yang tadi ya, kebutuhan kita sama. Jadi teori kontrolnya adalah bahwa kita membutuhkan orang itu berbeda. Jadi kita tidak memaksa dia harus ini, ternyata dia memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi ada semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita harus berubah ke teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi siswa itu punya karakter yang berbeda-beda. Lanjut yang berikutnya, ada stimulus respon yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang ya agar pandangan sama dengan kita. Jadi kalau teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita menerima pendapat orang lain, bayangan orang lain, tidak harus kita menjudge sesuai dengan apa yang kita mau. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita mau nggak dikontrol, ya? Bahwa itu sebenarnya suatu pilihan ya, mau nggak kita dikontrol? Atau kita bisa mengontrol diri sendiri. Ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu teori untuk kontrol. Berikutnya saya bisa mengontrol orang lain, ada tips mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Jadi kadang kita sama dan biasanya penerapan di kelas mungkin ya Bapak Ibu ya, kita juga sering berapa seperti itu. Kalau dia tidak mau melakukannya, ya jadi kita pemaksaan, agak memaksa kadang-kadang. Bahwa itu sebenarnya adalah teori yang salah. Jadi yang benar adalah kita berkolaborasi, konsensus dan menciptakan pilihan. Oh kalau kamu tidak mau ini, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Jadi kita bisa memberikan pilihan-pilihan seperti itu teori. Yang udah berpikir menang kalah di sini harus ada yang menang. Oh saya habis itu dia mau, berarti kita yang menang dia kalah. Ya. Kita seperti itu ya. Tapi di sini teori kontrolnya adalah berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang menang kalah di sini. Semua sama merupakan pilihannya sendiri. Jadi lanjut teori disiplin budaya positif tadi masih Bapak Ibu sampaikan adalah pasti mengacu ke disiplin ya. Jadi mengacu ke disiplin pasti maknanya adalah disiplin. Oh kita ingatnya budaya positif pasti larinya ke disiplin siswa kan itu ya seperti itu. Tapi di sini ada bisa dibaca Bapak Ibu itu tentang asal kata disiplin yang artinya belajar. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi. Yang saya titik beratkan di sini adalah, nah dalam budaya kita makna kata disiplin berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sama dengan disiplin, mungkin di sekolah kita membuat suatu peraturan-peraturan yang harus dipatuhi sama siswa. Kita tidak melihat apakah hal itu bagi siswa itu adalah hanya dia mematuhi saja tanpa ada kesadaran seperti itu. Jadi cenderungnya adalah mematuhi aturan yang ada saja, mencari nyamannya saja, walaupun sebenarnya mereka tidak nyaman melakukannya. Jadi seperti itu. Itu yang makna disiplinnya. Jadi makna disiplin yang diharapkan adalah siswa melakukannya tanpa ada paksaan, yang disadarkan dari dirinya sendiri, kesadaran sendiri dari dalam dirinya sendiri. Misalnya adalah jam ke-8 dimulai. Misalnya mungkin karena dia nanti saya dapat hukuman nih, ada konsekuensinya atau ada hukumannya tanpa jadi kesadaran dari diri. Baik. Jadi semua sifat atau tingkah laku manusia itu pasti ada motivasinya yang mendasari melakukannya. Ya. Jadi ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk seperti tadi dia melakukan mengikuti peraturannya karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sana dasarnya adalah pasti yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu teori yang pertama. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seperti anak-anak kadang nanti saya dapat nilainya besar, saya harus melakukannya. Jadi kalau nggak ada seperti itu dia nggak akan mau melakukannya. Jadi itu teori yang berikutnya. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Teori yang ketiga sebenarnya adalah ini yang diharapkan, yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu udah dari unsur intrinsiknya, bukan ekstrinsik tadi. Bukan dari yang pertama, kedua itu kan ada unsur dari luar ya, unsur ekstrinsiknya gitu. Kalau yang ketiga ini misalkan ini adalah muncul dari dirinya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dia akan berpikir, oh kalau saya melakukan ini loh akibatnya saya akan mendapatkan hal yang positif untuk diri saya sendiri. Misalnya saya mengerjakan tugasnya dengan baik, itu akan nilai saya lebih bagus walaupun tidak selalu misalnya bunyi, oh dia dapat hadiah, kalau ini dapat hadiah ini, walaupun bukan itu yang dia lihat, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi keberhasilan saya bahwa saya mampu untuk apa maksudnya mapel atau mata pelajaran tersebut seperti itu. Jadi yang diharapkan adalah dari teori motivasi perilaku manusia yang diharapkan pada teori ketiga untuk dimiliki oleh siswa tersebut. Kita lanjut ke teori kebajikan universal. Yang mana sih kebajikan universal? Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi itu adalah nilai kebajikan universal. Misalnya mungkin Bapak Ibu ada pendapat apa sih untuk kebajikan universalnya? Ada kalau dengan kata kebajikan universalnya, saya mengarahnya ke sini nih, seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk kebajikan itu kadang-kadang secara umum kadang melarang hal tersebut kembali ke yang mulia. Untuk nilai kebajikan tersebut seperti kalau saya bukan nilai yang ingin disampaikan menjadi karena ini kadang-kadang kita sering terbesit dengan hal-hal yang ada di luar itu. Makanya kebaikannya dia diukur oleh dirinya, cara pandangnya dia terhadap diri kita. Sering terjadi di mana-mana kita lihat di medsos dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada hal yang nyerempet mengenai masalah agama, bahwa saya paling hebat dan yang lainnya ya. Itu apakah itu merupakan yang besar apa tidak? Yang dari bermedia sosial dengan baik gitu ya Pak ya. Nah, jadi intinya seperti ini tadi. Jadi kalau kita bermedia sosial dengan baik, apakah itu suatu kebajikan universal? Menurut Bapak Ibu yang lainnya bagaimana? Bermedia sosial dengan baik. Jadi itu masih ya umum ya, jadi luas ya, jangkauannya luas ya. Jadi kebajikan universal. Itu suatu kebajikan itu apa sih sebenarnya? Suatu hal positif yang kita yakini ya. Jadi suatu keyakinan positif yang kita lakukan itu adalah kebajikan. Jadi kalau dia berbeda sosial dengan baik, itu akan kebajikan universal nggak? Iya, termasuk juga kebajikan universal. Tapi itu adalah kita melakukannya misalnya, oh kalau saya harus memposting hal seperti ini, bagus nggak nantinya? Itu kita harus pikirkan juga bagaimana kita menerapkan seperti kebajikan nanti ya tadi adalah untuk penerapan pintar-pintarlah bermedia sosial kan itu ya. Jadi kita pasti meyakini dulu apa sih baik buruknya nanti kalau saya memposting suatu hal atau memposting suatu konten ini, apa yang akan terjadi itu harus kita pikirkan. Jadi kebajikan itu harus kita pikirkan apa nanti resiko kedepannya. Jadi positifnya apa sih? Jadi itu termasuk kebajikan universal. Ada lagi mungkin yang bisa kita ya. Kita bicara tentang kebajikan universal, mungkin kata padanan yang simpel itu adalah kebijaksanaan. Jadi dalam hal kebijaksanaan ini terkait dengan suatu kebiasaan atau budaya positif, barangkali ada hal-hal dan nilai-nilai yang perlu kita munculkan dalam kebajikan universal. Misalkan salah satunya nilai toleransi. Kalau kita berbicara tentang perbedaan, maka luasnya itu adalah tentang bagaimana kita toleransi dengan kebiasaan dari karakter individu kita masing-masing terhadap kalau skop besarnya mungkin ada perbedaan ras, suku, agama. Namun kebiasaan baik yang juga bisa kita perlihatkan dan kasih contoh terutama kepada siswa, barangkali kita juga masih belajar untuk menerapkan itu adalah bagaimana toleransi terhadap karakter masing-masing individu.
jangan sampai kita menunjukkan atau tanpa terasa ya, mungkin saya secara pribadi juga bisa begitu atau teman-teman guru bisa begitu. Tanpa terasa kita berkembang itu di ranah yang mengarah kepada negatif. Tanpa kita bisa bertoleransi bagaimana karakter tumbuh dan kembang baik psikologi ataupun dari jasmani seseorang. Bagaimana kita bisa berhubungan baik antara satu sama lain, baik guru pada siswa, dengan menghargai dan bertoleransi akan karakter. Misalkan, ada guru yang bersifat pendiam, ada guru yang bersifat unik, ada guru yang bersifat tegas, ada guru yang bersifat banyak. Bagaimana kita bisa menghargainya dengan menunjukkan kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang saya maksud adalah mari berbudaya positif untuk mengintip kebiasaan-kebiasaan baik dari orang lain. Jangan sampai kita terbiasa mengintip hal-hal yang negatifnya saja. Walaupun itu secara manusiawi pasti terjadi, namun tidak untuk kita pergonggangkan kepada orang-orang lain. Kita jadikan tempat pembelajaran. Barangkali itu ulasan kebajikan universal yang bisa mengarah kepada pembiasaan positif. Jadi yang garis besarnya mungkin kita dengan dunia ini dengan banyak karakter orang yang berbeda-beda ya. Jadi suku bangsa yang berbeda-beda. Jadi dari suku bangsa itu kita meyakini suatu kebajikan yang harus kita lakukan gitu loh, yang harus kita sepakati, yang harus kita yakini. Walaupun dengan karakter yang berbeda, jadi suku bangsa yang berbeda, mungkin agama yang berbeda. Jadi titik beratnya di sini adalah mungkin bisa digarisbawahi nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi lepas dari semua itu kita ambil dari satu keyakinan ya, satu keyakinan universal yang kita pilih dari semua kebajikan universal yang ada. Misalnya kalau berhubungan dengan agama kita saling toleransi ya. Toleransi kita meyakini walaupun dia agama Islam walaupun dia agama yang lainnya Kristen Hindu, kita satu kelas misalnya mereka harus meyakini adalah toleransi hidup berdampingan. Jadi saling menghargai. Jadi keyakinan di sana diambil mungkin menghargai semua perbedaan dengan menghargai semua anggota kelasnya. Saling menghargai saja itu. Jadi misalnya nanti kalau di sekolah lingkupnya yang tadi dengan lingkungan sekolah, jadi misalnya ada gurunya juga dengan karakter yang berbeda. Jadi intinya adalah kita tidak mengejas guru itu, dia nggak usah disapa nih, dulunya pendiam, nggak sapa juga nggak apa-apa. Jadi bisa seperti itu ya berarti ya. Tapi mungkin kalau kita meyakini apa sih kira-kira yang kita yakini, walaupun seperti itu dengan karakter siswa atau karakter guru yang berbeda-beda, pasti kita harus saling menghormati. Keyakinannya adalah menghormati semua warga sekolah kan seperti itu jadi saling menghormati. Jadi intinya kebajikan itu adalah keyakinan yang kita ambil, yang kita kesepakati dalam lingkup sekolah atau lingkup sedikit kalau di sekolah kita lingkup paling luasnya sekolah ya, lingkup kecilnya kita mulai dari lanjut dari ini. Nah, program kebajikan seperti yang tadi kita ambil satu ya, program kebajikan kita yakini satu apakah di kelas menghargai temannya gitu misalnya ya. Jadi kita menentukan nilai kebajikannya. Jadi misalnya ini kalau di kelas kita harus menerima masukan dari semua anggota kelasnya gitu. Ya kalau di kelas itu apa sih yang mau kebajikan, apa sih kita yang mau tunjukkan, misalnya adalah apa, berdoa atau jangan membuang sampah, jagalah kebersihan kelas itu misalnya. Jadi kita jagalah kebersihan kelas, itu satu kebajikan yang memang dari semua pihak anggota kelasnya itu menyepakati bahwa itu harus dilakukan. Itu sepakatan, itu kita musuhnya dengan seperti itu. Jadi buatlah poster atau buat di sosial media keyakinan sekolah atau kelasnya. Jadi bisa ditempel di buanglah sampah pada tempatnya, itu bisa dibuat seperti poster atau himbauan-himbauan lainnya. Jadi untuk tegas ya, jadi mengingatkan kembali kebajikan yang tadi disepakati. Jadi kebajikan tersebut bisa kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Kita SMA ya, mungkin berbeda dengan guru yang di SD. Kalau sekolah dasar baru masuk mereka akan buat keyakinan kelasnya seperti ini. Mereka biasanya tempel di tembok. Ya mungkin kalau kita di SMA tidak lagi seperti itu ya.
Jadi mungkin kalau yang di SD itu banyak sekali gambar dinding-dindingnya penuh. Kalau kita mungkin berbeda ya di SMA. Jadi di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Kita mulai mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Bagaimana sih untuk membuat keyakinan kelas tersebut? Ini sama dengan yang sampaikan tadi. Yang saya sampaikan adalah kita cari dulu kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang ditonjolkan, yang mau kita sepakati bersama. Kalau di kelas misalnya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan misalnya kesepakatannya sebelum pembelajaran di kelasnya masing-masing apa sih? Apa misalnya? Ada yang mau menyampaikan sebelum pembelajaran dimulai atau awal semester? Pasti kita bahasnya tentang Ibu maunya seperti ini ya. Kita sepakati harus seperti kan pasti. Kadang ada ya. Kita sudah menerapkannya, kita tidak tahu bahwa itu adalah namanya keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa disampaikan apa? Ini apa ya? Satunya. Salah satunya sudah ada terpampang di dinding kelas itu. Tapi dia masih bahasa Inggris tuh, ada bahasa Indonesia ada. Sehat adalah modal sama there is danger in itu sudah ada ya. Tapi karena ini ruang bahasa, ya mungkin lah ya. Bahasa Ini Inggris oke ya. kalau bahasa Inggrisnya Iya, Pak ya. iya, betul. Jurusan bahasa Inggris. Saya Kalau Pak Yan sendiri mungkin di kelas kalau di awalnya. kalau perumahannya, Ya. saya tanamkan anak itu agar lebih disiplin satu dalam waktu. Pertama, satu jagalah kesehatan agar kedepannya itu modal utama kamu kedepannya, modal keyakinan. Gimana cara mengurangi kesehatan? Ya ikut satu olahraga, dua berdoa, dua sering-sering sembahyang. Itu yang ditanamkan oleh anak didik. Ya. Khusus pada yang perempuan, saya tekankan persiapkan diri kamu dengan baik. Nanti apabila kamu menginjak hal yang besar, itu dilanjutkan kalau dalam agama Hindu, dilanjutkan ke dalam riastonya itu yang perempuan kita tanamkan. Gimana kamu jadi anak untuk yang perempuan di rumah orang lain nanti, itu kebajikan itu kamu sebelum lakukan, dilatih di rumah kamu sendiri sebelum kamu ke rumah orang lain. Kan orang tua harus kuat dengan hal itu, memberikan kepada anaknya hal-hal yang positif yang akan dibawa dia ke tempat orang lain. Terima kasih. Tapi mengingatkan Pak ya. Ya. Nah, sebenarnya kebajikan keyakinan kelas ini kita buat suatu keyakinan kelas berdasarkan dari kesepakatan bersama, penyampaian pendapat dari semua anggota kelasnya. Jadi seperti itu. Misalnya kalau kita tugas nih, kita pembelajaran salah satu mungkin tugasnya kita buat tugas, kalian bebas membuat tugasnya itu kesepakatannya dalam bentuk apa gitu misalnya boleh. Atau kalau kelasnya nanti tiketnya ya, jadi jagalah kebersihan kelasnya. Jadi siapa yang menjaga kebersihan kelasnya? Jadi itu disepakati. Ya, itu keyakinan kelas jagalah kelasnya. Nah, kalau saya sebelum setiap awal semester ya, karena yang sering saya lihat itu siswa SMA itu banyak sekali yang nggak bawa buku. Sedangkan untuk pelajaran yang saya ambil kebetulan bahasa Indonesia, kalau tidak ada buku, bagaimana kita harus belajar? Benar Bu. Akhirnya setiap awal semester saya selalu mengadakan kesepakatan dulu. Benar, kesepakatan keyakinan Ya, bersama Bu ya. ya. Kalau disetujui bersama ya. Bahwa mereka harus tetap bawa buku wajib. Buku bahasa Indonesia itu wajib, harus mereka bawa. Seandainya mereka tidak bawa ketika pembelajaran itu, nanti ada hukuman. Jadi di sana ada hukuman ada yang hukuman, ya, ada sanksinya. ada sanksi. Dan sanksinya Konsekuensinya ada. konsekuensinya ada. Dan konsekuensinya itu pun itu berdasarkan suatu kesepakatan. Ya, apa hukumannya nanti? Apakah kalau masih berkaitan dengan bidang bahasa Indonesia, hukuman itu bukan sanksi yang saya berikan, bukan sanksi ya, bukan ya, tapi tetap sanksi yang saya berikan itu akan menambah keterampilan dia dalam bidang pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya apa? Misalnya sepakat ada baca puisi, baca puisi. Kemudian dua puisi itu dinyanyikan, ya, sekali ya, itu. Atau bisa dia bermain peran. Kalau kebetulan ada yang lebih dari satu, kan ada lebih dari satu, ada yang tidak mau buku, ada tiga. Saya lihat tapi di awal sudah disepakati bahwa ini loh hukuman yang akan kalian dapati kalau kalian tidak mau buku. Kalau kadang ada juga kan kita tahu anak-anak
kadang-kadang juga model anak-anaknya Ya. seperti apa. Kadang-kadang dalam satu kelas itu bisa kadang lebih dari satu orang mau tidak mau yang kita berikan di sana. Kita berikan peran itu pun peran yang berikan dia gimana menghadapi misalnya kamu guru. Ini ada siswamu yang tidak mau buku. Bagaimana kira-kira dia membantu? Sanksi apa yang kamu berikan? Ketika kesepakatan ya Bu ya, Iya. sudah disepakati dengan anggota Iya. kelasnya masing-masing. Sehingga mereka sudah sadar dan ketika ada seperti itu mereka sudah terbawa, wah kamu sekarang ini baca puisi-puisinya apa? ya bisa itu berarti itu sudah menggerakkan untuk membuat keyakinan dia. Yang telah disepakati berarti mereka sudah tahu apa konsekuensinya kalau tidak melakukan. Jadi seperti ini Kak, memang kita harus buat di depan dulu, di awal dulu hal-hal yang kita yakini itu dipakai sebagai keyakinan kelas. Itu maksudnya. Kalau tidak sepakat, bisa berarti ya benar. Kalau tidak disepakati tidak bisa digunakan sebagai keyakinan kelas. Tapi kita mau murid sekarang ada benar hal-hal yang Jadi kita harus menghamba pada siswa itu sebenarnya sekarang ya, menghamba pada murid itu. Nah ini contohnya untuk keyakinan kelas, menghormati, bekerja, diterima dan diterima. Contoh-contoh keyakinan kelas. Mungkin ini bisa ditempel dan bagaimana. Kita penerapannya jarang seperti ini ya. Kita hanya lisan secara lisan aja biasanya kesepakatan di depan bersama. jadi ini terbanyak Ini bisa di lebih kalimatnya lebih disederhanakan, lebih gampang diingat sebenarnya. Itu contoh keyakinan. Nah, hukuman. Masihkah kita menerapkan hukuman di kelas? Kalau Bapak Ibu masih menerapkan nggak? Nah, konsekuensi aja ya. Saya bukan kalau saya sendiri bukan ke arah hukuman sih, tapi ke arah apresiasi ya. Apresiasi. Karena reward itu ada yang reward positif, ada yang reward negatif, ya bukan hukuman sih maksudnya rewardnya. Karena setiap apa yang dia lakukan seperti yang sudah disampaikan tadi, memang kita sudah buat keyakinan di awal kan. Di awal. Ya jika mereka melanggar ya dapat rewardnya sendiri, bukan hukuman karena sudah kita sepakati. Kalau hukuman kan apa namanya istilahnya terlalu kejam lah Kejam ya bahasanya terlalu kejam ya kalau hukumannya. Jadi kita jarang sekali, apalagi sekarang juga tidak boleh kita menghukum anak ya, karena setiap anak itu adalah berbeda. Jadi kemampuannya berbeda. Jadi kita kan tidak bisa menyamakan dan tidak mengecas siswa itu bahwa kamu kok bodoh sekali, kita langsung kan tidak bisa seperti itu. Tidak boleh sekali. karena tidak boleh Tidak boleh seperti itu, karena itu akan menjatuhkan mental anak. Jadi saya bodoh itu kan menjatuhkan mental anak. Jadi Tapi hukuman kita ada kejadian kebalikannya juga. Kalau dia tidak hukum, dia tidak akan ada perubahan yang berarti ke depannya. Biarpun kita sepakat, kadang-kadang saya di kelas, kadang-kadang ya kalau dia tidak bisa membuat sesuatu, saya ada apresiasi karena saya suka hal-hal yang unik. Hubungan apa dia menari, menyanyi, kami dia melibatkan kontak fisik kepada anak didik, itu yang penting. Kalau memberikan apresiasi, dia bisa menari, menyanyi, dan lain sebagainya, itulah hukum bagi dia yang sering yang terapkan. Tapi kadang-kadang saya bawa juga soal sendiri, tapi jangan dulu. Ada anak didik saya yang tidak bisa apa-apa, ya saya dulu nggak di barong, saya bawa gininya apa namanya, tipsnya diterkan dari barong yang laki, yang perempuan ya tadi boleh. Agar dia mempunyai motivasi bahwa saya salah dan harus saya perbaiki saya gitu. Tapi bukan apa-apa, yang penting tidak kontak fisik. Nah, itu yang katakannya hukumannya nggak fisik gitu maksudnya lah ya. Kan? Tapi kalau hukumannya kalau kita dengan kadang kata-kata juga yang kasar itu kan juga hukuman ya verbal ya. Verbal juga itu jauh ya jauh itu biasanya lebih melukai, akan diingat sepanjang masa biasanya. Ya. Tapi anak didik saya sendiri juga dari luar Jawa dulu, dimana saya mau lakukan anak-anak yang tidak bisa itu, saya coret dia pakai speedo, terus saya melihat sini dia. Sekarang berani, mungkin luar Jawa kan, ya gitu. Kalau dia bisa hebat apa ya, saya coret. Dia pakai Suwardiano ya pakai terompong ya, dia bawa dua speedo, kalanya dia pakai terompong, boleh. Ya, matematika. Kadang-kadang kalau Orang matematika beda caranya ya. Dari dulu
Kano kenapa? Karena saya didukung sama gurunya. Kalau itu nggak sana itu. Satu, 8 di Bobo. Dua, 80 itu kan di lapangan ya. Pak itu tujuh kita ya. Kalau ada sekarang kita itu kan, instan jadi depan, instan jadi depan. Atau kita tepuk pakai dulu, tepukan pakai penghapus yang sekapur, kepala kita kena apa? Kalau zaman itu masih bisa ya, masih aman gitu situasinya. Tidak boleh dan juga memang nanti biasanya langsung dengan berhadapan dengan orang tua siswa. Sekarang belajar secara humanis jadinya. Yang manis ya? Humanis dan humanis ya? Dari humanis. Jadi apa? Jadi itu hukuman berarti bukan hukuman ya kita terapkan ya kita berlakukan hukuman. Nah tadi ada konsekuensi. Jadi kalau hukuman kadang kan berpihaknya pada satu saat guru aja ini hukuman mungkin aja tiba-tiba dari guru yang menerapkan hukuman kita nggak siswanya nggak tahu apakah nanti dia dapat hukuman apa. Kadang kan mereka nggak tahu ya kayak bapaknya tadi. Kok saya nggak bisa nanti hukum saya dicoret. Pertamanya mungkin mereka nggak tahu akan seperti itu gitu. Jadi kalau konsekuensi, jadi konsekuensi itu adalah apa kira-kira? Dampak ya, apa? Sama nggak dengan hukuman kira-kira? Jadi akibat ya. Konsekuensi dan hukuman itu berbeda? Berbeda ya? Hasilnya konsekuensi juga itu sebenarnya kalau kita lihat hukuman itu kan lebih ke satu arah ya, yang dulu yang menyakiti. Kalau konsekuensi itu adalah siswa sudah tahu akibatnya akan seperti apa kalau mereka tidak melakukannya, kan itu ya konsekuensinya. Jadi itu konsekuensi dan itu bedanya untuk konsekuensi. Ini ada beberapa, bisa Bapak Ibu lihat di depan, ada beberapa kegiatan atau tindakan siswa ini merupakan pelanggaran yang dilakukan siswa. Bisa Bapak Ibu isi di sana apakah hukuman atau konsekuensi. Jadi ada beberapa di sana. Boleh dilihat kira-kira itu apa konsekuensi. Misalnya menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi Bapak Ibu bisa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama mungkin menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Ya, karena dia udah tahu nanti dia melakukan coret, jadi dia harus bertanggung jawab ya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlalu kaget saat pelajaran. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Dia masuk ke Iya. konsekuensi. Harus lari. Konsekuensi. Ada yang bilang konsekuensi enggak? Konsekuensi. Karena dia udah tahu dia akan apa. Karena ini PJ, Oka. Sudah ada. kan sudah ada kesepakatan keyakinannya. Ini berarti Konsekuensi juga ya? kenapa konsekuensi? Karena dia pelajarannya PJOK. Ya, kalau mereka sudah tahu, konsekuensinya kalau saya terlambat adalah nanti mendapat dari lapangan, dia udah tahu seperti itu. Mungkin beda halnya kalau pelajaran matematika menyuruh dari lapangan itu baru hukuman. Ya, kalau itu PJOK. Benar Bu Chandra ya, sama Pak Anda juga ya. Yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi apa? Hukuman. Ada cenderung ke Hukuman. hukuman. Kita cek ya. Cenderung ke hukuman. Yes, iya. Hukuman. Dia cenderung ke hukuman. Baru saya benar, berarti saya benar. Jadi ada bedanya ya, tindakan yang kita lakukan untuk siswa, yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Jadi tergantung kalau misalnya tadi mungkin bingungnya banyak yang kita beda itu hanya di nomor 3 ya, nomor 2 ya, karena lari mengelilingi lapangan. Itu aja. Kalau tindakan saya begini, kalau saya mau bilang ke anak yang tidak bisa, waktu matematika pertama, yang bisa kali bilang yang bisa, saya memakai bahasa bahwa dia itu adalah batu melablah. Dan sekarang sudah tahu terngiang ini konsekuensinya. Sekarang anak yang setelah bilang melablah sudah berhasil, Pak, satu melablah berhasil, sekarang Pak, itu dia. Apa itu hukuman apa sih?
dibantu bla bla. Dalam artian apa sih Pak Dia tidak bantu bisa bla bla? mengatakan lebih Akan kan. akan bisa berubah. Bisa berubah. Kan nggak pernah matang gitu Ya. maksudnya ya. Ya. Bla bla nggak pernah matang. Bapak mengecap seperti itu. Iya. Itu kan berupa hukuman bukan konsekuensi. Bapak kan nggak memberikan Iya. jaminan. Senang ya, akan saya hukum dengan kata itu. Jadi senang ya gitu. Tapi hukuman ya, kita nggak tahu dia konsekuensinya apa. Kan nggak ada konsekuensi. Tapi enjoy dia terima. Sampai saya dibanding baju bawah. Pada intinya, apakah dia tahu maksud kaki rawat itu apa? Nah, makanya dia seperti itu nggak tahu kan? Tapi saya lebih tahu Makna dia. di balik kata bapak itu, mungkin mereka nggak tahu. Oh, bapaknya hanya suka bercanda aja. Gimana lagu? Pernah saya bilang lagu ya? Oh, lagu. Baik, itu loh hukuman dari konsekuensinya. Kita lihat ya bapak itu ya. Baik. Jadi ini beda hukuman dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan untuk hukuman. Jadi konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman berupa paksaan, konsekuensi pengurus tanggapan. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sendiri. Jadi itu beda hukuman dari konsekuensi. Ini sudah biasa diterapkan ya. Mungkin kategorinya saja. Nah, pernah memberikan penghargaan nggak Bapak? Dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya dihukum oleh penghargaan di sini? Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam meminta atau membujuk, gitu ya. Jadi membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Mungkin kalau kita siswa itu berpatokan hanya penghargaan saja, mungkin itu perkembangannya akan jangka pendek ya. Jadi seperti itu. Oh, saya melakukan ini harus dapat rewardnya, gitu misalnya. Mungkin kalau di kita SMA mungkin agak jarang ya menggunakan rewardnya apa. Mungkin ada bapak ibu yang menggunakannya. Oh, kamu kalau benar ini, kamu kan saya kasih hadiah ini, misalnya seperti itu. Ada nggak beberapa? Nah, ya. Mungkin kalau di kalangan SD sering ya. Oh, kalau kamu benar ini, kamu ibu kasih permen ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi penghargaannya kalau dia nggak dikasih permen, dia nggak akan melakukannya. Jadi seperti itu. Jadi itu maksudnya dia dihukum oleh penghargaan. Karena itu sifatnya akan jangka pendek, bukan jangka panjang. Gitu ya. Di SMA kejadiannya kan sebaliknya. Ya. Karena anak-anak memberikan reward kepada kita. Ya. Gitu. Jadi kita kalau- kita dikasih reward sama dia. Gitu. Kalau kita sudah dianggap dia Baik, baik ya, jadi kita dikasih rewardnya. Mungkin kalau bedanya kita kalau di tingkat yang lebih atas ya. Jadi hukuman dan penghargaan itu diharapkan tidak bukan ya penghargaannya, karena kalau menghargai misalnya dalam satu kelas, di sini ada penghargaan merusak hubungan. Jadi maksudnya mungkin di kelas, di dalam kelas misalnya kita, oh kamu pintar sekali nak. Hanya satu orang itu kita terus bilang pintar. Walaupun teman yang lain ada yang pintar sekali, kita nggak mengapresiasi, tidak menghargai. Nah itu juga merusak hubungan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menghargai, kalau kita mengapresiasi, setidaknya kita gilir lah. Kalau memang siswa itu sudah melakukannya, kita apresiasi. Sedikit pun dia melakukan hal yang baik, kita apresiasi. Kita hargai. Ya, itu secara verbal. Kita apresiasi secara verbal. Baik, apresiasi. Nah, ini bentuk apresiasi. Jadi pengakuan secara khusus. Ya, jadi kalau kita seorang ya secara pribadi gitu. Jadi pengakuan kepada semua murid konsisten dan fokus pada proses. Jadi seperti tadi, kalau bisa penghargaannya, apresiasinya semua siswa dapat. Ya, kita beri apresiasi. Tidak orang itu saja kita apresiasi. Kalau itu bisa menghubungkan pasti kita kadang dijudge, ibu itu atau bapak itu sukanya hanya dia saja, yang lain nggak disukai. Mungkin ada yang seperti itu ya. Nah, kita merasa ada yang seperti itu ya. Jadi kita mengapresiasi semua siswa walaupun sekecil apapun dia melakukan suatu kebaikan. Untuk tidak ternyata saya pernah di 12 Ya. dia dihabis ujian nasional, saya apresiasi dia karena dia dengan kekompakan kelas ada dan perhatian kepada guru juga ada ya. Saya berikan apresiasi reward kepada dia. Saya habis ujian, dia makan, saya dia kasih uang, kita teman di sana di rumahnya. Saya kasih reward ke rumahnya.
ngasih tadi gue apresiasi untuk semua kelas ya, sama Ya. anggota kelasnya. Ya. Itu kan mereka jadi kompak ya Pak ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan untuk satu kelas. Ya. Ya. Kalau saya pribadi sebagai guru informatika ya, saya tidak pernah memvonis siswa itu. Biasanya kadang-kadang ada guru seperti itu, Ya. atau kasih reward seperti tadi yang dikatakan si A saja dari kelas Twitter gitu. Ya, kelas Twitter. Si B mungkin di kelas itu dia istilahnya tidak menghiraukan. Saya tidak pernah memvonis siswa itu si A pintar, si B bodoh. Kenapa tidak? Bukan dalam artian tidak menghargai orang pintar, tidak, bukan seperti itu. Karena setiap orang, kalau saya pribadi berpendapat, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin dari segi teori yang memang kurang, dan mungkin di saat kita terjun ke lapangan, karena tipe karakternya dia bukan orang teori, tapi dia orang lapangan, dia akan mungkin lebih bisa berhasil di lapangan dibandingkan orang yang kemampuan teorinya bagus. Karena selama ini saya mengajar, tak pernah memvonis, meskipun seberapapun nakalnya siswa itu, saya nggak pernah memvonis bahwa dia itu bodoh dan sebagainya. Cuma kadang-kadang saya dekati, mau kamu apa sih? Berarti secara khusus ya. Kelebihan sukaanmu apa sih? Kok kamu seperti ini di sini? Seperti itu. Dia akan bilang, dia akan menceritakan, saya nggak suka gini bu, saya lebih suka gini-gini. Ternyata saya lihat di lapangan pernah seperti yang dikatakan Kak Bin, kita gabung satu kelas, kita ngadakan acara-acara. Di sana kita bisa paham, oh ternyata contoh si A gitu, siswa yang sudah tamat di si A di kelas itu luar biasa, dikatakan semua guru itu luar biasa gitu, luar biasa dalam artian bandelnya gitu. Ternyata setelah di lapangan dialah yang paling berhasil gitu ya. Adanya sukses untuk dirinya sendiri. paling aktif gitu, melakukan sesuatu paling aktif. Malahan yang di kelas itu kelihatannya pintar dan sebagainya itu jauh beda. Makanya saya berpikir semua orang itu kita tidak boleh memvonis bahwa orang itu istilahnya nakal, orang itu istilahnya bodoh. Tidak ada seperti itu. Kalau saya secara pribadi tidak ada seperti itu. Benar ya, berarti kami yakini juga semua orang itu punya kelebihannya masing-masing kan gitu ya. Jadi setiap orang juga punya sisi positif dan negatifnya. Karena mereka ke depannya setelah kita selesai mungkinnya nanti di lapangan kita ketemu mereka, akhirnya mereka sukses, mereka kan belajar sepanjang hayat ya. Jadi mereka masih belajar dengan lingkungannya, memposisikan diri. Karena mungkin kita juga melihat di lapangan juga orang yang biasanya di kelas, misalnya kita waktu mengajarnya orangnya pintar sekali kan, kadang seperti itu. Jadi oh kamu pintar ya, dan itu biasa kita memang mengujinya. Tapi kadang di luar setelah mereka tamat ternyata ya sukses ya, orang yang kita bukan yang kita bilang, tapi kita anggap walaupun kita tidak sampaikan bahwa dia itu adalah pintar, dia itu bodoh, mungkin di lapangan kita orang yang kita lihat kemarin itu murid ahli bodoh itu ternyata dia sukses sekali. Jadi seperti itu tidak bisa kita dalam pembelajaran apa dari nilai dari akademis saja kan, jadinya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengejar siswa dari nilai akademisnya saja, mungkin dari prakteknya berbeda kan itu. Jadi kesukaan siswa mungkin juga berbeda. Jadi kita tidak bisa mengejar. Mungkin yang nggak suka kimia, dia bodoh di kimia belum tentu di pembelajaran lain dia bodoh kan, bisa seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengejar siswa seperti itu. Jadi benar, jadi kita nggak bisa bilang siswa itu bodoh atau siswa itu pintar. Kalau memang menguji ya kita, kalau memang suka sekali setidaknya ya kita suka pribadinya ya untuk membangkitkan semangat. Kalau memang anak itu kita anggap cenderung kurang sekali, kita bisa aja ngobrol sekarang gitu, supaya tidak menjatuhkan siswa di halayak ini lebih menjatuhkan ya. Ya benar, jadi kita tidak ada siswa yang bodoh dan siswa yang pintar, karena siswa memiliki karakter, minat dan bakatnya. Nah ini ada suatu titipan bukan ini. Di dalam kita mengajar, pada semua guru itu adalah mampu memberikan motivasi dan inspirasi pada anak didiknya. Kan memang guru itu kan punya kewajibannya seperti itu. Kita sudah memberikan motivasi dan sudah memberikan inspirasi. Sedangkan yang lain-lainnya metode guru mengajar, semua guru bisa, semua punya metode. Cuma pertanyaan yang terakhir, apakah siswa yang sekedar sekolah dan tidak ada niat untuk belajar itu
banyak jawabannya gitu. Kalau guru kan semua memang baik dan sebagainya. Tapi yang ini yang terakhir ini, apakah ada siswa yang hanya sekedar sekolah dan tidak ada niat untuk belajar? Mungkin tidak di sana bilangnya dia. Karena kita lihat sebagai guru, dan saya punya pengalaman guru berapa tahun, jadi dari 9 bulan 24 tahun. Karena kita lihat metode kurikulum yang ada di Indonesia itu kemarinnya itu ya terlalu banyak beban-beban yang diberikan kepada siswa. Kalau memang dia senang matematika, oke lah matematika diperbanyak. Kalau senang olahraga, seni dan sebagainya, kalau mau kumpul ke arah sana, mungkin arahnya lebih baik. Mungkin lebih baik. Tidak ada mungkin murid yang tidak senang belajar dan lain. Dia sekarang umpamanya di terpakunya jurusan bahasa, dia lari ke bahasa karena sebenarnya tidak senang matematika. Kita ajarin matematika. Karena ada pertanyaan politik bagi kita sebagai guru, Pak, buat apa saya belajar matematika sedangkan saya ingin seperti ini gitu. Lalu guru tidak punya pengalaman menjawab pertanyaan itu, ya jangan lawan dia menjawabnya. Karena pernah ada siswa tanya seperti itu, matematikanya ditanya seperti itu. Kalau memang hanya kamu ingin menekuni bahasa, jangan sekolah dia tembak, khusus saja bahasa selesai, kan itu ya. Jadi itu sebenarnya adalah arah ini ya Pak ya, arah acuan kurikulum sekarang ya. Mungkin ini guru-gurunya mungkin akan kepada proses itu akan kepada kemampuan anak didik karena sudah lanjut ke dalam pemilihan mata pelajaran yang disukai dan misalnya. Terima kasih Pak Sudet. Jadi mungkin arah sebenarnya acuan jadi goalnya untuk kurikulum merdeka itu kan cuma seperti itu ya, karena bisa berdiferensiasi, jadi siswa itu belajar sesuai dengan minatnya masing-masing. Kita lanjut ya. Baik, contoh apresiasi. Jadi semua tingkah laku siswa itu didasari atas 5 kebutuhan dasar. Jadi tingkah laku kita, tingkah laku siswa yang dilakukan siswa itu semuanya dipengaruhi oleh 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat lebih ke biologis ya. Jadi untuk makan, itu untuk bertahan hidup. Jadi kalau cinta dan kasih sayang, nah ini juga berdasarkan kebutuhan kita, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan mereka untuk disayangi, ada yang memperhatikan, dan itu juga mungkin pengalaman ada siswa yang mencari perhatian, mungkin mereka adalah kekurangan kasih sayang. Jadi dia adalah situasinya adalah untuk perhatian. Jadi ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi misalnya dia mampu menciptakan suatu hal yang positif untuk kelasnya, atau dia bisa membuat kreasi yang bagus itu misalnya. Jadi dia butuh pengakuan, karya kamu bagus sekali. Jadi mereka juga butuh dihargai. Jadi di backup untuk dihargai. Lihat untuk kebutuhan yang berikutnya ada kebebasan. Jadi kebutuhan kebebasan apa sih? Jadi maksudnya kalau untuk siswa kebutuhan kebebasan itu apa kira-kira Bapak? Bebas untuk menentukan pilihannya sendiri, tidak hanya berpatokan dari apa yang guru mau gitu ya, apa yang guru minta. Nah yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Ternyata kita juga butuh kesenangan ya. Jadi kalau kita mencari kesenangan kayak keluar, mungkin kalau yang cewek suka shopping, nah itu juga untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Berarti tidak salah ya kalau kita mencari kebenaran di balik itu ya. Jadi untuk menonton, cari apa, nonton drakor mungkin siswa, nah itu adalah suatu dasarnya untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Baik, jadi kita lanjut untuk teori yang berikutnya adalah posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu kita diharapkan bisa berada di 5 posisi kontrol. Jadi yang di sini ada penghukum, pembuat orang bersama, ada teman, ada monitor atau pemantau, dan manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini sebenarnya yang diharapkan adalah kita bisa berada di posisi manajer. Jadi yang mana penghukum itu apa sih? Jadi posisi kita hanya sebagai penghukum saja, kan ya, di posisi kontrol. Nah, ini penghukum. Jadi kalau penghukum dia bisa memberikan hukuman fisik atau verbal.
Jadi kalau dia membuat merasa bersalah, biasanya pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Kamu kok begitu tadi? Dia membuat merasa bersalah. Jadi posisinya hanya membuat merasa bersalah. Kalau teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman itu bisa identifikasi. Jadi mungkin kita bisa ngobrol duduk dengan siswa, ngobrol layaknya sebagai teman untuk menggali informasi. Ya, jadi seperti itu. Kalau pemantau, jadi di sini pemantau adalah mengawasi saja. Jadi posisinya adalah kita mengawasi atau perilaku siswa tersebut, orang yang diawasi. Nah yang terakhir itu adalah manajer. Jadi di mana posisi guru membuat dengan murid itu, misalkan murid bertanggung jawab tentang perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi tentang masalahnya sendiri. Jadi posisinya diharapkan adalah kita sebagai manajer, kita bisa membuat siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi penerapan untuk manajer di sini, juga posisi kontrol di sini bisa kita terapkan dalam segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Yang mana sih? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah ada validasi tindakan yang salah. Jadi apa yang bisa kita ucapkan di sana? Validasi tindakan yang salah. Jadi kalau siswa punya salah, kalian akan menanyakan, kita pasti menanyakan, kamu pasti punya alasan ya untuk melakukan itu. Tidak mengejar, kamu kok begitu? Tidak seperti itu. Tapi kita menanyakan secara baik-baik, pasti alasannya. Misalnya kalau ada siswa yang terlambat, kamu pasti punya alasan kan terlambat ke sekolah. Jadi kadang siswa itu menjawab, saya mungkin lambat bangun atau tadi malam mereka seperti itu. Jadi setiap itu memvalidasi tindakan yang salah. Kalau menstabilkan identitas, nah segitiga restitusi itu ada tiga ya. Jadi yang pertama itu validasi tindakan yang salah, yang kedua itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu gimana kira-kira? Menstabilkan identitas itu adalah membuat siswa itu tidak beranggapan bahwa dia aja yang berbuat salah. Jadi mungkin dia beranggapan, oh memang bukan kamu saja yang pernah terlambat, banyak memang teman ya atau teman kamu atau siswa lain yang terlambat. Jadi bagaimana dia bisa memperbaikinya, merubah ke hal yang positif. Nah, itu berada di sekarang berikutnya menandakan keyakinan. Jadi terlambat itu karena kenapa dia dianggap tidak mengikuti aturan kan itu jadinya ya tidak disiplin karena kita kan punya keyakinan. Jadi menanyakan kalau sekolah mungkin keyakinannya kan ada. Misalnya keyakinannya adalah siswa harus datang jam 7. Berarti kalau di waktu itu ya sudah tahu ya. Jadi itu caranya membuat atau menerapkan segitiga restitusi. Saya membaca di depan. Jadi ada bukan untuk menebus kesalahan, untuk belajar. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan pulang. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di sini menuntut untuk pihak ke dalam diri mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi mengeluarkan fokus pada submisi dan menganggap boleh yang salah karakter. Itu ciri-ciri restitusi. Penerapan, contoh penerapan restitusi. Jadi contoh penerapan restitusi ketika kita menangani suatu masalah yang dilakukan oleh siswa.
Om Swastiastu. Maka kepentingan untuk mahasiswa SMA di Saputra Satu. Ya, jadi bagaimana siswa dari memperbaiki langkah siswa untuk mereka melakukan hal yang mereka sudah hargai, bukan berdasarkan dari tuntutan atau arahan atau mungkin dari paksaan dari luar jadi seperti itu. Sampai di sini dari positif yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Swastiastu, Tiang Putra Arjawul, salah satu guru Pelawatu. Kemarin yang mengikuti diseminasi dari Ibu Sri Wahyuni, pertama kesan saya sangat bermanfaat karena dari sana yang memahami bahwa apa perbedaan antara menghukum sama konsekuensi. Nah, jadi dengan pembelajaran itu, apa yang saya dapatkan di sana, kemungkinan ke belakang nanti saya akan memberikan siswa di awal sebuah istilahnya sebuah perjanjian atau kontrak dengan mereka agar nantinya ketika kita memberikan suatu umpan balik ke mereka, kita nggak menghukum tetapi memberikan mereka konsekuensi karena mereka telah melakukan janji apa yang kita sepakat di awal. Jadi menurut saya sangat bermanfaat dan semoga nanti kedepannya ada lagi diseminasi seperti ini agar bisa menambah wawasan dan menambah ilmu saya. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Sri Wahyuni, sangat banyak wawasan yang saya dapatkan, apalagi saya sebagai guru baru, tentunya sangat menambah wawasan saya dalam proses belajar mengajar sebagai seorang pendidik dan pengajar. Dari proses tersebut salah satunya ada tentang kebajikan universal. Itu yang mengajarkan intinya tentang toleransi, di mana sangat penting bagi anak-anak, di mana kita di dalam satu kelas mempunyai beraneka ragam orang dengan berbagai macam karakter, latar belakang keluarga, tentunya perspektif atau sudut pandangnya akan berbeda. Nah, hal tersebutlah yang menjadi acuan siswa untuk saling bertoleransi dalam proses mereka berinteraksi, dalam proses mereka di sekolah, di kelas. Tentunya itu sangat menjadi hal yang patut dipegang teguh oleh siswa.